Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Lagu Sion nomor 37. Lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban. Yang kasih dan takut Tuhan beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini telah ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menguduskan kami. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di hari ini adalah Perisai Tuhan. Perisai Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia, supaya ke dalam unsur-unsur yang penuh pertentangan dan merusak yang besar ini dapat ditaburkan ragi baru, supaya kuasa kehidupan baru dapat dibawa kepada umat manusia, supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri.
Kristus datang ke dunia dengan himpunan kasih yang kekal, menyapu bersih pemerasan yang memberatkan hukum Allah. Ia menunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum kasih, pengungkapan kebaikan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsipnya tercakup kebahagiaan umat manusia, dan bersamanya kemantapan, yakni landasan kuat dan kerangka kerja masyarakat manusia. Jadi jauh dari membuat tuntutan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai tameng. Siapa saja yang menerima prinsip-prinsipnya akan terpelihara dari kejahatan. Kesetiaan pada Allah mencakup kesetiaan kepada manusia. Jadi hukum itu menjaga hak-hak kepribadian setiap makhluk manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas dan bawahan supaya tidak melanggar. Hukum itu menjamin kesejahteraan manusia, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi orang yang menurut itu adalah janji hidup yang kekal, karena hukum itu menyatakan prinsip-prinsip yang tahan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menunjukkan nilai prinsip-prinsip ilahi dengan menyatakan kekuatan prinsip-prinsip itu untuk pembaruan jiwa manusia. Ia datang untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini harus dikembangkan dan diterapkan. Dengan orang-orang pada zaman itu, nilai semua hal ditentukan oleh perbuatan lahiriah. Bila mana agama merosot, kuasanya, kebesarannya meningkatkan, para pendidik zaman itu berusaha untuk memiliki kehormatan dengan pameran dan penarikan perhatian. Untuk semua ini, kehidupan Yesus memperlihatkan perbedaan yang menyolok. Kehidupannya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dianggap oleh manusia hal yang paling penting dalam kehidupan tidak ada harganya. Lahir di tengah-tengah lingkungan yang paling kasar, tinggal di rumah petani dengan perongkosan seorang petani, pekerjaan sebagai tukang menghidupkan suatu kehidupan tidak terkenal. Di tengah-tengah keadaan dan lingkungan ini, Yesus mengikuti rencana pendidikan ilahi. Untuk menyimpulkan renungan kita pagi hari ini, saya memberikan sebuah contoh. Mengapa hukum itu disebut di sini adalah perisai? Jadi hukum ini adalah sebagai pelindung. Saya berikan contoh. Saudara menggunakan kendaraan roda 2, lalu saudara wajib menggunakan helm. Nah, pada waktu saudara menggunakan helm, alasan adalah mengapa saudara menggunakan helm? Apakah karena saudara takut polisi? Ataukah karena saudara takut mengalami kecelakaan? Kadang-kadang mungkin kita juga pernah alami hal tersebut. Pada saat kita tidak menggunakan helm dan kita akan jalan di jalan protokol, kita akan khawatir jangan-jangan ada polisi. Nah, itu berarti bahwa kita lebih takut pada polisi sebagai seorang penegak hukum daripada yang kita khawatirkan adalah kita celaka. Kita tidak lebih takut dengan itu. Jadi artinya bahwa polisi melalui pemerintah, polisi sebagai penegak hukum, pemerintah yang membuat peraturan bahwa berkendara di jalan raya harus menggunakan helm. Ini pengaman kepala. Bukan tujuannya untuk kebaikan polisi atau penegak hukum, tetapi kebaikannya untuk kita. Tetapi masih banyak sekali bukti bahwa pada waktu orang tidak menggunakan helm,
maka orang akan takut, jangan-jangan ada polisi. Itu berarti bahwa dia lebih takut polisi, penegak hukum, daripada tujuan daripada hukum itu dibuat. Tujuan dari hukum itu dibuat agar supaya pengendara selamat. Kalaupun mengalami kecelakaan, setidak-tidaknya helm itu akan melindungi kepala dan bisa saja kemungkinan kita selamat dari kecelakaan itu. Itulah yang disebut hukum sebagai perisai. Kita sudah belajar kemarin, hukum itu harus kita cintai. Kita menurut hukum bukan terpaksa, tetapi harus ada kasih yang timbul. Bahwa oleh karena kita mengasihi Tuhan dan bahwa hidup menurut hukum itu adalah hidup yang baik. Coba kalau semua orang tertib di jalan raya, menggunakan helm, kemudian pada saat di pertigaan atau perempatan kita saling memberikan menghormati. Ya, jadi mempersilakan orang lebih dahulu, kita pelan, maka pasti akan kurang, bahkan tidak akan ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Tetapi mengapa demikian? Karena kita masih belum menurut hukum itu dengan baik. Kadang juga kita menganggap hukum itu membebani kita. Demikian pula dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dibuat untuk kebaikan kita. Tidak pernah hukum Tuhan itu dibuat untuk membebani kita. Karena hukum itu adalah untuk kesenangan kita, untuk kebahagiaan kita. Marilah saudara-saudara, jadikanlah hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan itu adalah untuk kebahagiaan kita, sebagai pelindung kita, sebagai perisai kita. Berapa di antara kita yang pagi hari ini mau menghormati hukum Tuhan itu? Karena hukum Tuhan itu dasarnya adalah kasih Allah itu sendiri. Mari kita hidup tertib di atas dunia ini, menjalani kehidupan kita dengan menuruti apa saja yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mengapa kita tidak bagus kalau merokok? Karena merokok merugikan kesehatan. Dan Tuhan ciptakan kesehatan, tubuh kita ini sehat, agar kita dapat menggunakannya untuk kebahagiaan kita. Kenapa harus ada peraturan ini, peraturan itu di dalam Alkitab? Itu hanya untuk kebahagiaan kita. Kalau saudara ingin rindu mencintai Allah, mari turutilah firman, turutilah hukum-hukumnya itu dengan satu pengertian bahwa Allah punya rencana untuk kita bahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tidak tahu apa jadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tapi kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi sekarang ini Tuhan. Biarlah kami semakin tetap setia kepada Tuhan. Walau wabah ini terus merajalela dalam kehidupan kami. Mungkin saja wabah corona ini akan menjadi bagian dari hidup kami. Tetapi justru ini adalah panggilan untuk kami tertib dalam hidup. Untuk kami lebih rajin berserah hidup kami kepada Tuhan. Menjaga pola hidup kami yang teratur. Dengan demikian kami terhindar, kami sehat, kami terhindar dari wabah corona ini. Dan pada akhirnya dengan kesehatan, kami dapat menggunakannya untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Bapa, sekali lagi hamba serahkan seluruh pendengar audio renungan pagi ini dimanapun berada dalam tangan pengasihan Tuhan yang ajaib. Yang sakit Tuhan jamah tubuh dan berikan kesehatan. Yang hari ini berhari ulang tahun, kebahagiaan Tuhan tambahkan. Dan biarlah mereka diajar untuk menyerahkan seluruh hidup mereka dalam tangan Tuhan. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan setiap komunitas-komunitas sosial masyarakat yang ada di mana saja berada, kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Pemerintah yang menjadi utama di negara kami yang mengatur segala sesuatu ini Tuhan akan berkati. Orang-orang yang berada di garis depan, TNI Polri, petugas medis, Tuhan juga berikan mereka kekuatan kesehatan agar negara kami bisa aman. Dengan keamanan itu kami gunakan untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Apabila saudara punya usulan doa, saudara-saudara dapat WA ke nomor 0852 4021
9230. Sekali lagi 0852 4021 9230. Saudara dapat mencantumkan nama terlebih dahulu, lalu kemudian pengusulan doa. Dan kalau saudara yang sudah ikut channel YouTube ini, saudara sudah subscribe, saudara juga sudah tekan tombol lonceng, maka pasti saudara akan mendapatkan notifikasi. Bagi yang belum, silakan subscribe, kemudian tekan tanda lonceng, kemudian like. Apabila ada komentar, bisa isi komentar saudara di kolom komentar. Sekali lagi, Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Shalom.